para alim, para ulama, wabil khusus Romo Kiai Haji Solihin yang kami taati dan kami ta'limi, yang terhormat Ustadz Tengku Helmi Yusuf, kepada sesepuh bini sepuh yang kami hormati, Ketua Panitia dan seluruh anggota keluarga Bani Jodoh, serta Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Syukur Alhamdulillah, Maha Besar Allah dengan segala keagungannya, biqauli Alhamdulillahi Rabbil Alamin, atas segala karunia yang begitu agung tiada terhingga, sehingga kita dapat bermuajah dalam suasana ukhuwah Islamiyah guna merajut tali silaturahmi yang diridhoi dan penuh barokah Islami, khususnya dalam bingkai acara reuni akbar keluarga besar Bani Jodoh, dan kita dapat mengikutinya dalam keadaan sehat walafiat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Udkhuluha bisalamin aminin. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. La yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin. Nabi mengke kita lajengaken silaturahim lek wis kenal-kenal kono dulurku insyaallah mboten kerangan apa kerangan dulur. Nah, lek mboten ngoten kita ketemu ning dalan ora nyapa belas. Nah, angkakno niku dulure. Lah niku mawon kinten-kinten ingkang kula aturaken sepindah malih. Nggih ngeten niku kathah ya Gus Ali pantes mawon nggih. Muga-muga nyuwun pandengane panjenengan sedaya. Ayo niki kula kenalaken niki ingkang nomor kalih. Muga-muga dados putra ingkang saleh. Nerusaken kita sedaya anggenipun ibadah dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Boten langkung punika ingkang saged kula aturaken swindah malih kula nyuwun ngapunten saagung-agungipun dumateng panitia, dumateng sedherek kula sedaya ingkang anggenipun ngawontenaken riyone punika. Saderengipun matur insyaallah niki riyoni kita laksanakan setahun sepindah lek mboten tanggal 8 tanggal 9 Hijriah. Berarti
jenengan gawe agenda setahun sepindah lak sakniki tanggal 9 binjing meleset lek mboten tanggal 9 tanggal 10. Sebab ngopo lek Mbah Yai saderenge pas 1 sampai 7 punika mboten saged medal hasian ngoten. Tasik panggah wonten tamu. Mulane ngoten mendeti niki diwingi tanggal 9 sebab kemarin niku rioni pas manggene pondok Allah kalih Gustin niki pas manggene wonten mrika. Nah niki wonten tanggal 9. Insyaallah kados diaturaken saking tuan ruah wau niki dipun laksanakaken setiap kados ngeten iki Mbah Wonotaruno, berarti nomor kalih saking Mbah Bani Codo niku sak sampune niku ngandhapi insyaallah mubengi 4 tahun sekali. 4 tahun sekali. Lek digodhong kiambak mesakne engko lek sing sitok kek ra duwe anak pisan. Nah, sok wis ra melok ngoten. Nah, nggih insyaallah niki dipun laksanaken setiap tanggal 9 Allah barakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man ahabba ayus sa'afi asarihi wa yuwasa'a fi rizki falyasil rahimah. Amma ba'du fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadratil muhtaramin para alim ingkang kula taklimi, para pinisepuh, Pakde Budhe kula ingkang kula taklimi, para sederek-sederek kula Bani Mbah Codo ingkang kula hormati. Alhamdulillah wonten ing kesempatan menika kita dipun takdiraken dening Allah Subhanahu wa taala saged makempal saperlu sarang-sarang ngawontenaken reuni ingkang tujuan dari reuni kados dipun aturaken kalian Gus wau nggih punika silaturahim. Mugi-mugi pakempalan kita sedaya dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Shalawatullah wa salamuhu mugi konjuk dhateng ngarsa dalam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita dereki tuntunanipun lan kita ajeng-ajeng syafaatipun. Hadirin hadir rahimakumullah. Ing mriki kepareng matur kawula kejatah maosaken silsilah kados acara ing siang menika. Kebetulan niki dihandle kalian putra wayah saking putra Mbah Bani Codo ingkang bajeng menika Mbah Wonotaruno. Dados benjang periode kedua niku diangkat kalian putra angka kalih dadi Mbah Hasan Mustadi sak putra wayahe. Terus benjing medun ngaten. Pramila kersane jenengan sumerep bahwa mbahe napa lek tedugi kula Mbah Bani Codo niki Bani Mbah Codo artinya enten sing ngendikane sing jeneng Mbah Codo iki jenenge sapa dereng semerep benjing panitia utawa pengurus pusat goleki jenenge Mbah asli sing Mbah Codo artinya. Jadi di sini ditulis Bani Mbah Codo karena ada mengatakan sing ngarep dhewe niku lek ketelah anak Codo utawa wadanan Codo dhuwure jenenge Mbah Codo. Nah, ngaten. Jadi cara enten wong dhisik niku enten Gus Mus, ngoten niku enten tangga kula nyeluk ayah niku Bapak Mus. Nah, ngaten niku dadi malih Mbah ada seperti itu. Jadi niki sangka Mbah Codo ngaten niki jenenge sinten benjing muga bisa ketemu. Enten dadi istilah ulama sing saged munsib istilah nasape Mbah Codo iki jenenge sapa terus dhuwure nes jenenge sapa niku enten muga-muga kecethuk terus jenenge asli sing Mbah Codo iki sapa ngoten kersane
paham. Dadi lek nyeluk mboten bani Mbah Codo mboten langsung jenenge Mbah Codo iku sapa. Lah, Mbah Codo istilahnya sakniki bani Mbah sing dikenal Mbah Codo niku kagungan putra tertulis gangsal. Setunggal Mbah Wono Taruno. Niki krandae sing hari ini ketempatan panitia lokal ngentene halal bihalal rioni. Nomor kalih putrane namine Mbah Hasan Mustadzi. Mbah Hasan Mustadzi niki Mbah buyut kula. Nah, nomor kalih. Nomor 3 Mbah Singo Karyo. Mbah Singo Karyo niki mangke terusane sinten ngaten. Nomor sekawan Mbah Wagina. Nomor gangsal Mbah Madun. Sedaya putra niki jereke wonten Mentaraman. Kecuali Mbah Hasan Mustadzi niku jereke wonten Jogja. Kalih Mbah Madul dereng panggih putrane teng mriki tertulis tapi nggih cara krandae sapa mergo adoh niki cara Pak Ridwan Mbah Mikin niku ceritane omahe ning Gelaran sak kidule sawah Sri Kayangan. Jadi di Jogja mriko posisi ngene sekitar Taruban mriku kidul kulone enten sawah jenenge Sri Kayangan sebab lek nyawang niku mriki enek wit ning tengah kaya ning kono dhewe kono nyawang ya kok. Nah niki jenenge sawah Sri Kayangan niku sak kidule lokasine ngaten. Jenenge desane Gelaran ngaten. Pun. Niki dereng kepanggih tapi tertulis namine mergo anake mbarep jenenge Madul wong-wong ning ngarani Mbah Madul. Pun. Sakniki diperinci putra nomor setunggal Mbah Wono Taruno kagungan putra namine Mbah Kasbi. Lajeng nomor kalih Mbah Saniman, nomor 3 Mbah Sanijem, nomor sekawan Mbah Tumini. Niki sing rumasa duwe Mbah niki wis ngaten Mbah Kasbi, Mbah Saniman, Mbah Sanijem, Mbah Tumini. Terus niku sekedap nomor setunggal putra Mbah Kasbi, Mbah Saniman, Mbah Sanijem kalian Mbah Tumini. Putra nomor kalih Mbah Hasan Mustadzi kagungan putra Mbah Mat Konawi, Mbah Jayadi lan Mbah Sopawi. Sengkrin. Jadi niki Mbah Kasbi, Mbah Saniman, Mbah Sanijem, Mbah Tumini putra nomor setunggal. Nomor kalih Mbah Hasan Mustadzi niki putra kagungan putra Mbah Mat Konawi, nomor kalih Mbah Jayadi, nomor 3 Mbah Sofawi. Niki putra 3 niki sing setunggal Mbah Mat Konawi manggene wonten Jogja, wonten Taruban. Setunggal niki sak puteran Mbah Hasan Mustadzi, sing Mbah Jayadi teng mriki, Mbah Sofawi teng mriki. Nggih. Nomor 3 putranipun naminipun Mbah Singo Karyo. Kagungan putra Mbah Sakinem, nggih, Mbah Payem, Mbah Kadi, Mbah Ngadiman, Mbah Mijan apa Mbah Mijan ini? Mijan, terus Mbah Saikromo Kliman. Nah, tibake niki dulur ngerti kula Gur Mbah Kliman, jenenge Saikromo Kliman. Pun. Putra nomor 3 namine Mbah Waginah. Kagungan putra namine Mbah Tuyem, Mbah Kasanwiyono, niku nggih, Mbah Kemiem, Mbah Sanijo, Mbah Seniem. Pun. Putra ragil namine Mbah Madul, mbuh jenenge sapa tapi duwe anak jenenge Madul. Mulane lengaran dhuwure Mbah Madul. Terus nomor kalih Saman, nomor 3 Mbah Saman niki Mbah Saman. Terus nomor 3 ini nomor Mbah Saman, nomor 3 Mbah Tukinem utawi Mbah Ngadikem. Pun. Dalam nah, pun kita perinci saniki Mbah Wono Taruno ingkang kagungan putra gangsal sekawan, ingkang bajeng Mbah Kasbi kagungan putra Pak D Saripin. Anak buahane Pak D Saripin cobi ngajeng. Nah, satu nggih. Iki nggih terwakili.
Lajeng Mbah Sariem, putrane Mbah Sariem. Pak Desa Bude Sariem nggih kula ngani. Bude Sariem. Endi enten? Oh anu garwane Pak Hamdi. Sariem pinten? Sariem to nggih? Leres Sariem. Nggih, pun. Nggih. Nomor 3 Pak D Hamdi. Nah, putrane kok nggih. Titen kula punan. Pak D Paidi, grupe Pak Paidi. Idul. Oh niku. Nggih, ngacung nggih kersane. Kersane sing terus. Nomor gangsal Pak D Klimin. Pundi-pundi niku. Sing putri-putri. Nah, pun. Niki nggih, pun. Nomor kalih Mbah Saniman kagungan putra Bude Poniem. Terus Bude Nikem, Bude Pak Dewagirin. Nggih, Dewagirin. Bude Seniem. Terus Painem napa Bude Painem, Bude Katini kalian Bude Pak D Boimin. Nah niki. Nah. Terus nomor 3 putranipun Mbah Wonotarno Mbah Sanijem kagungan putra Bude Ponikem. Terus Pak D Simis. Bude. Nggih ditulis anu P kali B ngeten nggih. Bude Simis. Terus Pak D Kosim. Nggih. Terus Bude Jeminem. Terus Bude Pak D Soirin. Pak D kula nggih biasane Pak Lek lho ya Pak D niku. Nomor sekawan Mbah Tumini. Nggih, Mbah Tumini kagungan putra Pak D Jemadi. Niki putrane Pak D Jemadi. Oh, nggih. Terus Pak D Jemingin. Oh, Pak D Jemingin nggih. Ora ngerti lek niki dulur lho nggih. Pak D Paimin. Pundi Pak D Paimin? Oh, Pak D. Oh, nggih, Pak D Paimin. Terus Pak D Mesidi. Oh, nggih, Mesidi. Lajeng Pak D Mesirin. Nggih. Nomor 6 Bude Semi. Oh, nggih, iki. Nomor kalih putranipun Mbah niku wau Mbah Bani Codo, Mbah Codo. Mbah Hasan Mustadi kagungan putra Mbah Mat Konawi. Niki manggene sedaya wonten Jogja. Sepidah Mbok D Ngajiem, terus Mbok D Ngajemi. Nomor 3 Mbok D Rusiem, sekawan Pak D Ponijo. Nomor gangsal Bude Tumijem. Niki tasih enten sing gesang tenan. Niki pun sedo sedaya Budi. Terakhir layat kula teng Pak Diponijo niki pun. Nomor kalih putrane Mbah Hasan Mustadi, Mbah Jayadi, Mbah kula. Nah, kagungan putra Pak D Zainuri. Niki dugi mboten Pak D. Mboten. Pak D Ridwan. Pak D Ridwan niku lek terkenale Mbah Mikin, nggih, Pak D Ridwan. Nomor 3 Bude Ngadiem. Terus nomor sekawan Mbah Solihin, bapak kula nggih, nek ora ngapal niki. Nah, mriki putra Jayadi. Nomor 3 Mbah Sofawi. Nggih, ditulis Sofawi, asline nggih lek wong Jawa lek ngarani Mbah Pawi ngeten iki. Kagungan putra Bulik Ngajum, Lek Salim, terus Bik Mijem, Bulik Kliem, Bulik Sadinem, Pak Lek Sari kalian Pak Lek Toha. Niki. Pun niki putra nomor 3 Mbah Singo Karyo. Niki medeni jenenge Singo Karyo. Kagungan putra Mbah Sakinem. Nggih. Terus Mbah Sakinem kagungan putra Pak ono pun simah kalih anu akhirnya putra Mbah Kasbi dadi putra jenenge Pak D Saripin. Nek ngeten lepas ngriki berarti Bulik anu Budar Pak Lek Saripin nek ngriki nggih. Lek nyelok ngisor Pak Lek Saripin. Nah.
Kula celuk bane sing kiri iki nggih. Terus Bulik Sariem. Terus Pak Lek Kamdi. Nah, lek malih king iki Pak Lek, lek king wau Pak D. Nah. Terus ngaten Pak Lek Pak Idi. Dalam oh nggih, lek cara didelok king ngandhap king niki. Terus nggih Klimin nggih. Niki Pak D Klimin ya sebab cara keterkenal ngaten. Nomor kalih Mbah Payem kagungan putra Pak Imam kalian Bulik Mesijem nggih. Pun. Nomor 3 Mbah Kadi kagungan putra Bulik Jamini, Bulik Soini, Bulik Jeminah, Bulik Katiem nggih. Niki enten jenenge sing ganti mboten iki. Sing terkenale sing B Jeminah dadi B Asfiyah. Ngaten kertane B Asfiyah ngaten nggih. Terus B Katiem panggah. Oh B malih Siti Maimunah nggih pun dadi kersane jeneng panggih. Nomor 3 Mbah Ngadiman kagungan putra Bulik Yatinem nggih. Mbok ini Mbak Mbak iki anu putrane Kang Suji. Ya ibuke Kang Suji, Kang Suji. Pun. Lek ngriki Pak Lek. Nggih. Nomor 3 Mbah Mijan kagungan putra Mbah Jemilah almarhum. Nggih, Bulik Jemilah almarhum. Nomor sekawan Mbah Saikromo Kliman. Mbah Kliman terkenal kagungan putra Lek Abdul Rahman, B Jematun, Lek Abdul Hamid, sekawan Bulik Tuminah, nomor sekak gangsal Bulik Soinem. Pun. Nomor putra nomor 3 nggih. Mbah Waginah. Sekawan. Oh nomor sekawan Mbah Waginah kagungan putra Mbah Tuyem, Mbah Hasan Wiono, Mbah Kemiem, Mbah Sanijo, Mbah Seniem. Mbah Tuyem kagungan putra Pak Lek Ngajo. Nggih Mbah Tuyem Pak Lek Ngajo. Nomor kalih Pak Lek Jemiyo. Nomor 3 Bulik Jemiem. Nomor sekawan Bulik Boinem. Nomor gangsal Bulik Klinem nggih. Putra nomor kalih saking Mbah Waginah Mbah Hasan Wiono kagungan putra Bulik Wagirah. Niki Mbah Ibu sinten? Oh, niki pas ngaruan nggih. Terus Pak Lek Mariono nggih. Nika. Terus nomor 3 Pak Lek Samijo. Sekawan Pak Lek Ngadirun. Gangsal Pak Lek Jemirin. Nomor 6 Bulik Munirah nggih. Terus putra wayahe hafal niki nggih. Terus Mbah Kemiem niku kosong mboten kagungan putra nggih. Nah, terus Mbah Sanijo mboten gadah putra teng mboten terus niki. Nomor gangsal Mbah Seniem kagungan putra Bulik Jaitun, Bulik Katemi, Bulik Sukinem nggih. Lajeng Bulik Jamini, Bulik Soini, Bulik Jeminah, Bulik Katiem. Sing berarti sing ngandhap niku berarti sing wau kesebut. Nomor gangsal Mbah Madul kagungan putra Madul ngandhape Cajeng Semerep, Saman Cajeng Semerep. Nomor 3 Tukinem utawi Ngadikem nggih kosong. Ampun. Lajeng sakniki nggih nomor pinten Mbak sing nomor 13. Terusane Mbah Codo kagungan putra Mbah Wonotaruno. Terus sakniki Mbah Wonotaruno kagungan putra Mbah Kasbi nggih. Pertama Mbah Kasbi berarti niki putra Bajeng. Mbah Kasbi putra kagungan putra Pak D Saripin. Terus Pak D Saripin kagungan putra Mbah ini. Oh
Yusanikem nggih, Yusanikem almarhum. Kagungan putra Yusanikem kagungan putra Siti Samsiah, Muhammad Sodikin, terus Samsudin, Siti Marfuah. Berarti niki Yusanikem garwane Kang Rohmat nggih. Terus kagungan canggah niku wau Mbah Saripin kagungan canggah Wahyu Dwi Retnawati, Mbak Samsiah kagungan putra Siti Samsiah, kagungan putra Wahyu Dwi Retnawati, Ahmad Fajar Imani kalian Ali Mahfud Islami. Semoga niki berarti anu kong apa niku? Jadi sing nomor kalih depan niki. Nggih. Pak Disaripin kagungan putra Sanikem, Samini, Tumi, Supini, Abdul Sattar kalian Muhammad Kolim. Niki Pak D Saripin. Nomor kalih Bude Sariem kagungan putra Mas Mbak Saniem, Mas Mujiono. Nomor 3 Pak D Kamdi kagungan putra Mbak Sumiyah, Mas Taslim, Mas Wahib, Mas Siti Asiyah, Mas Muhammad Toha, Mbak Siti Masrurah kalian Mas Ahmad Sarif. Pak Dipaidi kagungan putra Mbak Maria, lajeng Kang Marji, Kang Marjani, Mbak Marsianah kalian Mbak Markomah. Pak D Klimin kagungan putra Mbak Nur Hayati, Mas Abdul Aziz, Mas Gustain, Mbak Siti Fatimah, Mbak Siti Ayatun, Mas Mustafa kalian Mas Ahmad Fauzi. Mbah Wono Taruna nomor kali Mbah Saniman kagungan putra Pak Budi Poniem, terus kagungan putra Kang Asmat kalian Mbak Misinem. Budi Nikem kagungan putra Kang Saidi kalingan Kang Kadiat. Pak Diwagirin kagungan putra Kang Abdurrahim, Mbak Sumiati, Kang Rohmah kali Mbak Mutiah. Pak Budi Seniyam kagungan putra Mas Padi, Mas Pani, Mas Parti wis doyo. Nggih. Padi, Pani, nggih Mbak. Nggih, dadi Mas Padi, Mas Fani kali Mbak Parti. Budi Painem mboten putra, Budi Kartini kang putra Sutrisno Mas Sutrisno Hadi, Mas Sutriani, Mbak Sutriani, Mbak Sutimah, Mas Suharyanto. Pak Diboimin kagungan putra Mbak Siti Halimah kalian Mbak Warsito Hadi, Mas Warsito Hadi. Nomor 3 Mas Hasan Bisri kalian Mbak Rita Nurhayati. Nomor 3 Mbah Sanijem kagungan putranipun Mbah Pak Budi Ponikem kagungan putra Kang Kaderi, Mbak Sukarti, Mbak Suratun, Mbak Suwantin, Mbak Siti Zainab. Pak D Bule Simis nggih. Bule nama Bude? Pak D. Bude Simis kang putra Mas Jumi, Mbak toh? Mbak Jumi, Mas Suprat niki wali. Mbak Tumiem kalian Mas Ekwanto. Pak Dikosim kagungan putra Mbak Siti Taroka, Mbak Siti Asia, Mas Agus kalian Mas Agus Arif kalian Mbak Diana Herwanti. Pak D Budi Jeminem kagungan putra Mat Lazim, Mas Mat Lazim kalian Mas Suyanto. Nomor 3 Mas Binar. Nomor gangsal Pak D Soirin kagungan putra Mbak Seni, Mbak Novi, Mas Ridwan kalian Mas Rizki. Biasa tak jangkar dan ini Mas tiga ini. Terus Mbah Tumini kagungan putra Pak D Jumadi kagungan Pak D Jumadi kagungan putra Mas Tukaji, Mbak Astuti nggih. Atuti nama Astuti. Astuti ini kurang S. Terus Mbak Sumini Mbak Suharti. Pak Dijemingin kagungan putra Mas Giono, terus
Mbak Zuliana, Mas Tekad, Mbak Iin, Mbak Lili kalian Mbak Dina. Pak Dipaimin kagungan putra Mbak Misti, Mas Gunawan, Mas Irwanto kalian Mbak Mina. Pak Dimisidi Mbak Nita. Terus Pak Dimisidi kagungan putra Mbak Faridatus Solihah. Nggih. Nggih. Pak Demisirin kagungan putra Mas Sri Nur Amin, Mbak Sri Nur Amin, Mas Zainuri, Mas Dianto, terus Mbak Ika, Mas Bidin. Terakhir Pak Budi Semi kagungan putra Mas Sutekno, Mbak Eni Hidayati kalian Endri. Mbak Hasan Mustazi kagungan putra Pak D Zainuri, nggih, putranipun Mbak Maisaroh, Mbak Mahmudah, Mbak Mai Zuriyah, nggih. Pak D Ridwan kagungan putra Mbak Husnul Khotimah. Budi Ngadiem kagungan putra Mas Ansori, terus Mbak Siti Robiah, Mbak Siti Kalimah, Kang Muhammad Soleh kalian Mas Farhanuddin. Putra ragil Mbah Solihin kagungan putra kula Muhyiddin, nggih. Terus Zainul Mustafa Gusus Wau, terus Arwani Zakaria, Tiga Dewi Murtasiah, nggih. Saniki ganti putra adik Mbah putrane Mbah Hasan Mustadi nomor kali Mbah Sofawi kagungan putra Bulek Ngajum, putranipun almarhum Dek Lasimun, terus Dek Lastri, Dek Siamah, Dek Sumini, Dek Muari, Dek Hariyadi. Palik Salim kagungan putra Dek Sumiati, Dek Siti Khotimah, Dek Rofi'i, Dek Maimunah kalian Dek Sodikin. Nomor 3 Bulek Mijem niki datane ikut Mbah Hasbi ngajeng. Terus Bulek Kliem datanipun ikut Mbah Hasbi ngajeng. Nggih. Nomor 3 Bulek Sadinem kagungan putra adik Dek Siono, Dek Sianto, Dek Juwaria, Dek Nafiah, Dek Kustiah. Pak Lesari nomor 3 nomor 6 Pak Lesari kagungan putra Mak Lazim, Dik Nasikin, Dik Nafsiyah kalih Dik Muhammad Khairi kalian terakhir Dik Minhajul Qawim. Putranipun Mbah Sofawi nomor 7 Pak Letoha kagungan putra Dik Saiin, Dik Isnani kalian Dik Nikin. Terakhir nggih tasik nomor sekawan Dik Maslahatul Habibah, nomor sekawan Dik Maslahatul Habibah. Niki Mbah Hasan Mustadi pun cekap. Sakniki Mbah Sakinem. Mbah Sakinem niku putranipun sami Mbah Saripin wau. Niki pun keceluk nggih Mbah Saripin, Padi Saripin, Budi Sariem, Padi Hamdi, Padi Paidi wau pun kula sebut ngajeng. Padi Klimen sampun. Sakniki kantun putra nomor 3 Mbah Codo nami Mbah Singokarya kagungan putra sepindah Mbah Payem kagungan putra Imam Syafi'i kagungan putra Mbak Dik Nurul Mufidiyah, Dik Nani Winarni, Dik Siti Komaria kalian Dik Ahmad Farid. Biasanya celuk Mbak Kabek niku lho. 3 Bik Misijem kagungan putra Dik Sutinah kalian Dik Abdul Khalik. Nomor 3 Mbah Jamini, Bulek Jamini nggih kagungan putra Wasis Matsari kalih Dik Arif. Nomor 3 nomor pun anu nggih. Nomor kalih Mbah Kadi putrane Bik Jamini. Bik Jamini kagungan putra Wasis Matsari kalian Arif. Nomor kalih Bik Soini kagungan putra Siti Ayati Juwaria. Terus Abdul Basir kalian Ali Usman, ini putrane Bik Soini.
Nomor 3 Bi Asfiyah kagungan putra Nur Rahim. Nomor sekawan Bi Siti Maimunah kagungan putra Dik Kusairi, Dik Siti Arifah, Imam Bukhari, Imam Muslim. Putra Mbah Sinokaya nomor 3 nggih. Bule Yatinem kagungan putra Dik Sunarti almarhum, terus Dik Sunarmi, Dik Sunardi, Dik Sujiono. Ini kenapa kan Suji? Kalian Sukiyat, Dik Sukiyat. Mbah Codo terus Mbah Singokaryo nomor 3 Mbah Mijan kagungan putra Bule Jemilah almarhum. Putra Mbah Singokaryo ingkang terakhir nggih Mbah Saikromo Kliman sepindah li Abdurrahman kagungan putra Dik Nurul Hidayati, Dik Mariatul Kiptiyah, Dik Zainal Abidin, nomor sekawan Dik binti Raudatul Masluha. Nomor kali Mbah Kliman kagungan putra Bik Jematun kagungan putra Dik Siti Robiah, Dik Siti Mahmudah, Dik Muhammad Saiin, Dik Sulamin Hidayah, biasanya mbak bulan ini. Yang ini Dik Uswatul Hasanah. Nomor 6 Dik Kustriana. Lajeng nomor 3 Pak Li Abdul Hamid kagungan putra Yuli Nur Midiah. Nomor sekawan Bulik Tuminah. Bulik Tuminah niku Pak Li Basari nggih. Kagungan putra Imam Khairuddin, Muhammad Mustafa kalih Anifatul Zubaidah. Terakhir Bik Soinem garwane Khalid kagungan putra Mbak Dik Nurul Mutiah, terus Dik Zulfati Saidah kalih Dik Khairul Anam. Terus lajeng putra nomor sekawan Mbah Waginah kagungan putra Mbah Tuyem. Mbah Tuyem kagungan putra Lek Ngajo nggih. Kagungan putra kula mas Dik Kadis ngeten iki nggih. Kaya Pak Lek Kadis ya Dik Asmawi, Dik Maridi, Dik Yuna sepuh diceluk Dik nggih. Terus Dik Misyak. Terus Bulik Pak Lek Jemio nomor kali Pak Lek Jemio bukan bahasa Wiyem kagungan putra nek kula ya Dik Yadi, Dik Lamini. Nah, nggih. Nomor 3 Bulik Jemiem kagungan putra Dik Mesia, Dik Katini. Nomor 3 Dik Soinem sekawan Dik Bejo. Nah niki kula delok ing arah kula. Terus nomor sekawan Bulik Boinem kagungan putra Dik Sunarmi kalian Dik Didi. Nomor 6 Bulik Klinem kagungan putra Dik Sutris, Dik Sunarmi, Dik Wawan Supriyono, Dik Kus Dianto. Mbah Tuyem kagungan putra nomor kalih ya Mbah sini. Mbah Kasanwiono kagungan putra Bulik Wagira kagungan putra Dik Damin, Dik Jemingan, Dik Katirin, Dik Tumidi, Dik Painem, Dik Mujiono. Iki cara celukane ngeten. Lajeng Lek Mariono kagungan putra Dik Parjiem, Dik Parman, Dik Parjo, Dik Boirah, Dik Suyanto. Niku Dik. Lek Samijo kagungan putra Dik Kamarianto, Dik Jemangin, Dik Panut, Sumiati, Suhardi, Sulastri kalian Maskur. Lek Ngadirun kagungan putra Dik Mutmainah, ini biasanya Mbak Mut ya. Dik Toha, Dik Kasminten kalian Dik Rusmini. Pak Lek Jemirin kagungan putra Dik Sunarmi, Dik Syahid. Nomor 6 Bulik Munirah kagungan putra Dik Pianto. Dik Tutiani biasanya kalau Mbak. Sri Utami, Sutami kalian Heri Iswanto. Putra Bahagia selajengipun Mbah Seniem kagungan putra Bulik Jaitun,
kagungan putra Dik Sayud, Dik Jemini, Dik Sarpan, Dik Sunarmi almarhum, Dik Said kali Dik Sulastri. Nomor 6 Bulek Katemi kagungan putra Dik Abdullah, Dik Khotimah, Dik Maisah kalian Dik Boyini. Terus kalian Dik Rahmat. Terakhir nomor 3 Bulek Sukinem kagungan putra Dik Marsini, Murpurwati, Marji almarhum, Timah almarhum kalian Dik Mutiah. Nggih. Oh niki ta sing Mbak Mutiah iki sing niki wis di sini nggih. Gitu lah sing Mutiah ngajeng. Wah wonten. Niki Mutiah niku kalian nggih kalian. Nggih, kamu gunung. Nomor 3 Bulek Jamini nggih. Bulek Jamini kagungan putra Dik Wasis. Wasis Matsari aripun nggih berarti kan ngajeng. Bisa ini niku pun sampun. Berarti niki Bi Aswiyah nggih pun niki ngaten. Cekap insyaallah Mbah Madul mboten enten datane. Sedherek kula sedaya ya senajan susunan silsilahe kula kalih Mbak Muti biasane bahasane Dik, tapi nggih lek biasane Mbak ya bene Mbak ya terus ngoten iki. Dadi kadung kula kulino Dik nggih Dik wis kersane kadung kula biasane riyen lek nderek basa silsilah ngeten iki anjene nggih cara sing masih cilik lek dhuwur ya sik nyeluk adike Dik. Nah, tapi lek nderek basane wong Madura endi sing lahir dhisik diceluk Mas utawa celuk Mbak. Senajan anake budhe lek cilik ya Dik. Nah niku ngaten nggih pun sakniki penake biasane nyeluk pinten biyen nggih ora usah. Kowe wayahe nyeluk aku Dik lah kapadhan Dik wis duwe putu ya tak celuk Dik. Nah nggih pun iki ingkang saged kula aturaken muga-muga kegiatan menika kita nggih ya senajan mboten paham sitok-sitoke tapi riyen pun nate dipoto sitok-sitok nika. Tapi muga-muga niki dadi silaturahim ingkang sae, kita rumah kita jagi derek dawuh Kanjeng Nabi sinten sing pengin dawa umure jembar rezekine niki sing sregep silaturahim. Dadi sing bakal benjing teng swarga, sing kena dienggo gandolan itu adalah rahim. Dulur ngeten iki benjing, ombyokan ngeten iki lek dawuh Quran walladzina amanu niki ngapunten ki nerokne Kang Aziz ngaji titik. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min syai' kullu mri'in bima kasabarahin. Sapa wonge iman, mbae dhewe insyaallah iman dieloki karo anak turune sing iman bakale tak gabungi. Dadi mbae gabung karo putrane pokok padha imani bakale dikantrol munggah. Dadi muga-muga benjing awake dhewe mrumpuk insyaallah mbae adik niku ya muga-muga santri. Ya terus awake dhewe putune ya saiki sing ketelah putu mergo anake mbiye mbae santri. Ayo diopeni le dadi santri. Le gandoli mbae ben ra kabotan nemen-nemen. Berarti ya lek padha santrine kan rada padha enteng lek ra anu bali gandol kabotan ngoten ya. Dadi ana wong iman dieloki karo keturunan sing iman bakal tak putu-putune keturunane tak gabungne karo sing iman iku tanpa mengurangi sedikit pun jatahe mbae. Ngoten. Dadi muga-muga awake dhewe nggambo mlumpuk ngeten iki sakniki dilumpukne muga benjing mlumpuk bareng-bareng teng swargane Allah Subhanahu wa taala. Padha muga bareng-bareng awake dhewe artinya hari ini kita jaga awake dhewe niki sakniki Islam muga-muga keturunane Bani Mbah Codo niku sik kenceng le nyekel imane. Ora siji ra pindah agama, nomor kali ra pindah dadi liyane wong NU. Ngoten nggih. Pun semanten ingkang saya kula aturaken ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kami hormati Bapak Ibu keluarga Putra Mbah Codo almarhum yang kami hormati, alhamdulillah wonten dinten iki kedasa mlumpuk sak anak putu kabeh
Muga-muga mlebu awake dhewe iki barokah. Nomor loro niki Cik Riyaya sing dinira kepethuk semene kae iki wis saiki sing mlumpuk kabeh ayo diniati ikhlasne lanang wedok nek ndek kekeliruan siji karo siji dina iki awas aja mong di antara semene kae iki sing ndek kekeliruan supaya kancane sampean sing rawuh iki saya diikhlasne muga-muga balik saka kene wis di ngapura kabeh. Nomor kaping 3 iki putra wayah saking almarhum Mbah Codo. Jane iki Codo ki rada apik. Asline Mbah Codo. Leh nek karo Venezuela karo panitia direk dadi apik ni Mbah Codo. Mbah Codet kuwi parapane saka Mbah sapa bapake Mbah Kasbi mau sapa jenenge Wono Taruna kuwi parapane Codet dadi Mbah kuwi rehne anake Codet mboke ya diarani Mbah Codet tapi yo engko dadi goleki panitia jare arep goleki muga-muga ketemu Mbah Codet sajane anak putune izin. Wis enggak apa-apa, wis pokoke sik kelingan yang baik kabeh ya. Itu wis muga-muga kelingan. Terus sing terakhir iki biyen aku wis duwe catetan wis pirang taun iki ra tak buka yo kabeh iki jane titen iki kakang iki adik tapi aku tuh pernah pikiran bareng tak kelompokne tak buka tibake dong aku dhewe tibake kowe iki ya dulurku. Jadi nek ngono sakmene kae kabeh iki alhamdulillah kabeh putra wayahe Mbah Codo. Bahkan sing ngebeki masjid iki insyaallah niku 90% iki ya anak putune Mbah. Lah sing sithik niki Mbah Mudin ngewangi ning masjid Kebon, Mbah Selikin ngewangi ning masjid Kulon. Dadi nek nang taraman kabeh iki kaya-kaya sak kerandahe Mbah. Wis alhamdulillah muji syukur ya. Kok ijik kelompoke wong sing golongane wong sing padha ngibadah kabeh. Mbah biyen iki tak critani, mbokku tau ngomong Mbah buyut biyen sampe tuwa niki nek wudu sing nuntun nang jeding niki mbokku. Dadi nek ngono diarani dituntun wudu berarti Mbah buyut sampean niku ya Islam. Yakin nggih nek sing nuntun mbokku ki anggere Mbah buyut ki sing nuntun wudu aku. Dadi nek ngono Mbah buyut sampean ki Islam kabeh. Nek mboten kliru insyaallah diantarane mbah-mbah sampean ki ening sing diarani waline Gusti Allah. Cuma ya ora jelas insyaallah enten Jawa Tengah mriku mbah sampean ki enten sing auliyae Gusti Allah. Wis iki ae kangge tambahan ayo saiki wis ketok mlumpuk kabeh didadar sing apik wis kadung tak tuduhne jenenge tak tuduhne wis kabeh dadi dulur kabeh engko sing dilestarikan sing kurang pernah diatur amrih apike pokoke sing penting kadung mlumpuk dadi dulur kabeh aja sampe pisah-pisah. Amin. Pun sak manten mawon ku sing keri bisa ngarep bagian pun sak manten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberi penghormatan dan pembukaan. Masalah sedikit tausiah, saya sangat setuju sama panitia pertama tadi. Tidak ada satu majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wassallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad. Jadi sedikit saya tambahkan, mari sama-sama ibu-ibu, bapak-bapak kita beri sedikit sambutan, yaitu sedikit penghormatan ataupun utamanya penghormatan kepada baginda besar
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin tadi telah dibuka sedikit selawatnya, tapi kayaknya agak melempem. Makna melempem itu seperti tidak ada orang. Gus Mus tadi nyenggol saya, Mas Helmi, ini kalau datang semua mencapai 700 atau 800 orang. Sesungguhnya setelah saya lihat seperti ini, alangkah ramainya orang, tapi suara tidak ada. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak yang masih merokok, mohon dimatikan dulu rokoknya. Marilah sama-sama kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan sebenar-benarnya salawat. Monggo dari panitia parkir, dari panitia konsumsi, dari tuan rumah, ibu-ibu, anak-anak, monggo sebentar kita berdiri sejenak. Ya Nabi salamun alaik, Ya Rasul salamun alaik, Ya Nabi salamun alaik, Ya Rasul salamun alaik, Ya Habibi salamun alaik, salawatullahi alaik, Ya Nabi salamun alaik, Ya Rasul salamun alaik, Ya Nabi salamun alaik, Ya Rasul salamun alaik, Ya Habibi salamun alaik, salawatullahi alaik. Asraqal badru alaina faktafat minhul buduru, asraqal badru alaina faktafat minhul buduru, misla husnika bara'aina qantu ya wajha sururi, ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik, ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik, ya Habibi salamun alaik, salawatullahi alaik. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauka nuri, anta samsun, anta badrun, anta nurun fauka nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri, ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik, ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik, ya Habibi salamun alaik, salawatullahi alaik, ya Habibi ya Muhammad, ya عروس الخافقين، يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخافقين، يا مؤيد يا ممجد، يا إمام القبلتين، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. اللهم صل على سيدنا محمد. Monggo yang tadi hatinya panas, suasananya panas, alhamdulillah semua dingin. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad,
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدد وهو المكتوب في اللوح والكلام في كل يوم وليلة وساعة ونفس والمحية ألف مئة ألف مرة إلى يوم علمي ألا أنا أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. Penghormatan saya setinggi-tingginya kepada ayahanda Romo Kiai Haji Solihin. Penghormatan saya kepada Gus Din, Gus Mus, Gus dan semua Gus yang mungkin tidak bisa saya ucapkan satu persatu, tapi tidak hilang rasa takdim saya kepada seluruh jamaah dan kepada seluruh anggota keluarga daripada Reuni Bani Codo, Mbah Bani Codo. Sebelum saya membicarakan atau memberi sedikit tausiah, mungkin agak aneh. Kenapa saya ada di sini? Terima kasih kepada panitia yang sudah membelikan tiket pulang pergi dari Nagro Aceh Darussalam sehingga sampai di Desa Mentaraman. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Tengku Helmi Yusuf. Saya berada di sini di tengah panjenengan semua berbicara berbahasa Indonesia. Soalnya kalau saya berbicara bahasa Jawa takut nanti terkencing-kencing karena saya tidak mengerti masalah bahasa Jawa. Setiap saya ikut pengajian, ikut tahlilan, Mas Helmi, pokoknya jenengan kalau ada yang dibicarakan jawab aja nggih. Nggih. Jumateng para sedaya nggih. Nggih. Apapun tidak mengerti yang penting nggih. Nah, seperti itu. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul tidak lain dan tidak bukan di masjid yang tidak salah diberi nama, yaitu Masjid Sabilillah. Makna Sabilillah mungkin yang awam kita mengetahui tentang perang jihad fi sabilillah. Sesungguhnya makna dasar dari fi sabilillah atau sabilillah itu sendiri yaitu kepentingan apapun yang menyangkut bertujuan kepada agama namanya sabilillah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Sebelum saya membuka sedikit tentang Bani, saya berdiri di sini seolah-olah bukan seperti tamu. Bukan seperti tamu. Kenapa? Di Aceh, di tempat saya pun sudah lama berlangsung acara seperti ini. Saya bertanya tadi sama ayahanda, itu yang kejadian pertama ini adalah yang pertama pembentukannya di pondok. Ini adalah alumni pertama. Setelah saya lihat ketika reuni pertama segini banyak orangnya, bagaimana untuk 2, 3, 4 tahun yang akan datang. Jadi sedikit ingin saya sampaikan persis yang dikatakan oleh ayahanda, mungkin tidak pantas dikasih nama Codo. Nggih? Dijawab nggih?
Mungkin bisa saya tambahkan sedikit. Ganti nama itu adalah tujuan dari anak cucunya Muhammad Codo Al-Jokjani. Nah, lebih keren, lebih mantap. Tapi kata Gus Mus tadi tidak boleh kita rubah-rubah nama. Tapi kalau sesungguhnya itu untuk kebaikan, apa salahnya? Nah, alhamdulillah penghormatan saya yang kedua kepada seluruh jamaah, kepada ketua tim DTC Dono Mulyo, ya Ustadz Agus Arif, kepada Ustadz Saiful, kepada seluruh jamaah dari Dono Mulyo RT 8, alhamdulillah sudah hadir di tengah kita. Dan salam santun saya kepada keluarga besar ataupun daripada silsilah ayahanda Pak Khosim. Mungkin saya tidak tahu satu-satu siapa namanya, tapi ya alhamdulillah semua yang ada di sini insya Allah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sedikit lagi, mungkin tidak usah panjang lebar saya berbicara, karena ibu-ibu dari pagi tadi sudah pada dandan, sudah pada maca. Ditakutkan nanti lipstiknya melebar, alisnya turun, sehingga orang banyak yang ketawa melihat antara sesama wanita. Nah, karena sudah banyak acara, sedikit saya sampaikan untuk pembacaan silsilah untuk kedepannya. Alangkah baiknya cukup dituliskan di sebuah plakat Mesakne Gusdin, Mesakne Gusdin. Kalau dibaca oke, orang 500-600. Kalau satu dibaca orang 20.000. Apa tidak dari pagi sampai malam belum bubar? Nah, seperti itu. Yang ketiga kalinya tuan rumah meminta saya untuk hadir di tengah-tengah panjenengan sedoyo. Panjenengan sedoyo, Mas Helmi. Jenengan ini orang Aceh. Yang saya tahu di Aceh itu masalah tsunami. Tsunami, yang tahu tsunami yang kejadiannya pada tanggal 24 Desember tahun 2004. Alhamdulillah saya adalah saksi mata, saksi mata kejadian tsunami. Alhamdulillah Allah menghidupkan saya sehingga saya bisa berkumpul di tengah panjenengan semua untuk mengulas kenapa terjadi, apa sebabnya, kok bisa seperti itu. Yang jenengan paham, mungkin julukan Aceh adalah negeri serambi Mekah, negeri serambi Mekah. Jadi jangan ada pandangannya yang dikatakan serambi itu pendopo. Bukan itu. Kenapa dikatakan serambi Mekah? Dulu ketika naik haji semua transitnya di Sabang, sehingga mempermudah perjalanan haji. Orang tua saya dulu, kakek-kakek saya dulu berangkat hajinya kalau bulan 10 haji, mungkin bulan 7 sudah mulai berangkat. Kenapa? Bukan naik pesawat, naik kapal laut, makanya lama. Nah, seperti itu. Ingin mendengarkan sedikit masalah sejarah tsunami? Ingin? Alhamdulillah. Setelah saya membicarakan, setelah saya menceritakan yang dikatakan risalah atau sirah, mudah-mudahan tertanam dari hati panjenengan semua untuk benar-benar bertobat kepada Allah. Kita di sini adem ayem. Jangan disangka suatu saat Allah memberi azabnya, memberi balanya dengan caranya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada yang bisa mengerti kapan itu terjadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, tolong dengarkan.
pada masa itu bertepatan dengan malam minggu tanggal 24 Desember 2004. Tanggal 24 Desember 2004 pukul jam 12 tepat. Karena pada masa itu di Aceh masih terjadi konflik antara, bisa dikatakan, sesama agama, sehingga tidak pernah terjadi di Aceh yang dikatakan acara Natalan atau acara tahun baru. Bertepatan tahun baru dengan Natalan pada tanggal 24 Desember. Orang tua saya mengajak saya pulang ke tempat mbah, ke tempat nenek. Kebetulan nenek saya di Loksmawe, Aceh Utara. Rumah saya di Banda Aceh, di kotanya. Mungkin saking saya gobloknya, pengen tahu, saking katroknya kata orang Jawa, pengen tahu seperti apa tahun baru itu, seperti apa. Di sana ya biasa diingati tahun baru Hijriah, Muharram, segala macam. Ini kok ada tahun baru. Tepat pada jam 12, kleng kleng kleng, ada lonceng. Ada kembang api, tembakan kembang api. Karena kita tidak mengerti, oh rupanya tahun baru seperti ini. Sangat mewah, sangat hebat. Yang mana panggung terbesar dibuat pusatnya bertepatan di sebelah makam kakek saya, Safiur Rahman Al-Mubarak Furi bin Tuku Abdul Rauf As-Singkili. Itu adalah ulama karismatik, sehingga mereka membuat acara dimaklumi oleh majelis ulama yang ada di Aceh. Rupanya tidak sebatas bakar kembang api, bapak-bapak, ibu-ibu. Setelah bakar kembang api, keluarlah wanita-wanita yang dikatakan biduan. Tahu biduan? Biduan. Yang selama ini di Aceh tidak pernah dilihat wanita yang tidak berjilbab, wanita yang tidak tatoan. Pada masa itu kita melihat jelas bertabarus lekuk tubuhnya, itunya dan itunya kelihatan jelas, sehingga orang yang penasaran, bahkan kakek-kakek, maju ke depan untuk melihat yang hal seperti itu. Karena di Aceh tabu, tidak pernah melihat hal yang seperti itu. Nah, naiklah majelis memperingati tidak boleh seperti ini. Tapi karena masa itu, karena masa itu lebih banyak personil daripada masyarakatnya, kami hanya melaksanakan atau memperingati Natalan tahun baru dengan cara kami. Itu sudah diingatkan. Singkat cerita, pulanglah tidur. Saya ngomong sama kawan-kawan saya satu pondok, di dalam kamar ada 6 orang, yang mana 6 orang itu semua sudah almarhum. Almarhum, kawan satu kamar, kawan satu asrama, satu bilik kalau di Aceh itu. Sehingga ketiduranlah sambil bercerita, oh kok seperti ini, kok seperti itu. Akhirnya jam 8 pagi, tepat jam 8 pagi, bapak-bapak, ibu-ibu, terjadi gempa. Gempa yaitu gempa tektonik. Paham gempa tektonik? Bukan gempa vulkanik. Kalau gempa vulkanik bergoyang seperti ini, kalau tektonik seperti ini. Nah, semua orang pada berlari, berkeliaran semua keluar rumah, lari karena takut tertimpa rumah atau dan sebagainya. 4 menit 17 detik gempa tektonik, sangat lama, sangat lama. Itu kejadiannya hari Minggu. Semua yang saya lihat, semua orang keluar dari rumahnya masing-masing. Mungkin ada sedikit terkilas, apa ini kiamat atau apa, karena selama ini belum pernah terjadi hal yang seperti itu.
Dan yang paling saya takutkan lagi, seorang ibu tidak memikirkan anaknya, seorang suami tidak memikirkan istrinya, yang mana semua bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang buat saya merinding. Tak delok ke langit, di mana matahari. Kok seperti ini? Akhirnya rumah pada rubuh dan sebagainya. Banyak rumah yang rubuh, hancur. Enggak lama ada yang berteriak, bapak-bapak, ibu-ibu, ke laut. Semua ke laut. Kenapa? Di laut banyak ikan yang terkelepar. Karena air surut jauh 12 kilo secara tiba-tiba. Kita tidak tahu itu akan detik-detik terjadinya tsunami. Tidak tahu. Semua cari, saya ikut cari. Dapat satu plastik merah. Wah, kata almarhum kawan saya, berarti sengsara membawa nikmat. Nah, di balik azab Allah ada berkah. Ada yang ngomong seperti itu. Nah, seperti itu. Tidak lama dari itu, ibu-ibu, bapak-bapak. Sebentar, sebelumnya saya ngomong bisa dipahami? Jelas toh? Jelas nggak jelas, yang penting jelas. G. Yang penting G. Belum pernah kita mendengarkan suara azan yang tanpa pakai mikrofon, yang tanpa pakai pengeras suara. Seantero Aceh terdengar. Siapa yang azan itu? Itulah Nabi Khidir. Nabi Khidir azan pada masa itu. Kawan menunjuk ke tengah laut. Itu apa? Dilihat hitam. Air. Air datang ke darat. Semua pada lari. Ikan ditinggalkan. Kebetulan saya bawa sepeda motor. Saya ngebut. Masih juga dikejar sama air. Di depan saya ada pohon kelapa. Walaupun saya tidak bisa naik pohon kelapa, entah kenapa hari itu bisa naik. Klucuk kayak bajing. Akhirnya sampai di tengah. Ketika sampai di tengah, lewatlah air yang begitu deras. Kalau saya bertahan di pohon kelapa ini, air tambah naik. Itu pikiran saya. Walaupun saya sedang gelisah, tapi tidak panik. Tidak panik. Lewatlah Kijang Innova putih yang terbawa air. Terbawa air, terambang-ambang. Kacanya tertutup, terambang-ambang. Saya usahakan gimana caranya ya Allah, mobil Kijang Innova itu mendekati ke saya. Alhamdulillah, mobil itu mendekat ke saya. Sehingga saya loncat ke mobil itu. Bukan di dalam mobil, Ibu. Kalau di dalam mobil enak. Ini di atas mobil, bergilaman dengan kayu-kayu, sampah-sampah, seng dan sebagainya. Naik mobil Kijang Innova putih yang platnya itu sempat saya lihat BL 1717N. Loncat naik seperti itu, saya lihat orang yang hanyut, tenggelam, ya, yang nongol, jatuh lagi. Nah, ini sampai kapan? 4 kilo terbawa arus 4 kilo sehingga dapat rumah tingkat 2, ada rumah lantai 2. Saya naik ke rumah lantai 2. Naik, sanggup nggak sanggup naik. Setelah naik, saya dobrak genteng. Saya naik di atas genteng, di pucuk gentengnya. Sudah kedinginan di situ. Sudah kedinginan, nggak bisa ngapa-ngapain. Seluruh mata memandang lautan semua. Lautan semua. Air naik ke darat. Seperti itu. Justru dari itu, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, sebelum terjadi kita menghindari. Cara menghindarnya nanti akan saya sampaikan. Setelah itu lewat nenek-nenek. Nenek-nenek sudah rentang, nggak berdaya, di atas kasur, mustahil di dalam air bisa selamat. Tolong, terbawa, tapi dia selamat. Jenengan paham yang namanya marinir? Tahu marinir? Marinir adalah angkatan laut, bisa disebut hantu laut. Pintar menyelam, pintar berenang. Pada masa itu, disitulah Allah menampakkan keadilannya. Siapa yang saya selamatkan, dia akan selamat. Siapa yang akan saya matikan, dia akan mati. Walaupun pintar.
Seperti itu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, 164.000 20 menit air naik dari laut ke darat, 124.000 mayat bergelimpangan mayat, berserakan mayat. Yang dikasihani lagi orang yang melaut di tengah laut, tidak tahu kejadian tsunami. Gitu dia pulang ke darat, rumah saya di mana? Istri saya kemana? Anak saya kemana? Wallahu a'lam bishawab. Bahkan mereka mencoba membunuh diri mereka. Saking stres, terpukul karena dengan kejadian seperti itu. Justru dari itu sedikit ulasan yang saya sampaikan. Kalau saya sampaikan terlalu detail, takutnya trauma, sedih. Orang tua saya di Luxmawe bingung, mau telepon jaringan putus, mau berhubungan apapun jaringan putus. Yang tahu di sana 124.000 mayat mati. Ada nggak orang desa Menteraman 124.000? Ada nggak? Bayangkan sendiri, bapak-bapak, ibu-ibu, 124.000 itu bukan sedikit. Satu generasi hilang. Karena apa? Pada masa itu banyak orang yang telah meninggalkan ulama. Ya, pada masa itu banyak mereka meninggalkan akidah syariat semaunya. Ketika Allah telah cukup balasan daripada umatnya, Allah membalas dengan sendirinya. Seperti apa? Yaitu tadi 124.000 hilang, nyawanya hilang. Itu yang ketemu bapak-bapak, ibu-ibu. Belum yang dimakan sama ikan tuna, belum yang dimakan sama ikan hiu. Beristighfarlah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Takutlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut. Takwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Gak main-main. Cara bertakwa, cara kita beribadah butuh kunci. Untuk kita mencapai ridha Allah itu butuh kunci. Agar kita mencapai ilmu. Di desa Panjenengan Sedoyo sudah ada kunci ilmu, Miftahul Ulum. Miftahul Ulum itu adalah kunci ilmu. Belajar, mengaji, wajib. Para kiai, para gus tidak minta dihormati, bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi tugas kita menghormati ulama. Karena apa? Karena mereka sebagai pasak, sebagai paku. Jenengan sekarang bisa melihat di depan saya, di depan kita semua ada romo kita, ada ayahanda kita yang menjadi penerang, yang menjadi lampu. Apakah Anda pernah berpikir suatu saat kalau beliau tidak ada, siapa penggantinya? Seperti itu bapak-bapak, ibu-ibu. Dekatkan diri dengan ulama, insya Allah kita selamat. Jangan mau terprovokasi dengan hal-hal di luar itu. Mungkin di dalam tidak tahu, di luar mengunjing. Seperti itu. Terlalu membeda-bedakan. Tak lupa pula rasa kasih sayang dan rasa cinta saya kepada sang istri yang sudah menemani saya, berjuang dengan saya dari Pulau Sabang sampai Pulau Maroke, dari Pulau Nias sampai Pulau Tidore, semua alhamdulillah sudah saya jelajahi. Sampai sekarang ini setia menemani saya. Alhamdulillah dapat istri seperti itu. Rupa-rupanya istri saya di sini juga bukan orang lain. Masih keluarga Panjenengan Sedoyo. Masih ada ikatan. Kalau disuruh buka silsilah, wallahu alam, saya tidak tahu. Mungkin beliau lebih tahu. Seperti itu. Nah, jadi marilah sama-sama
dalam acara reuni akbar. Kenapa dibuat reuni? Kenapa dibuat bani? Ini adalah satu pagar yang berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang NU tulen, NU murni. Apakah selain dari itu tidak murni? Apakah dari itu tidak tulen? Jangan mau memperselisihkan ibarat air dan minyak. Ya, jangan mau memperselisihkan antara air dan minyak. Mereka saudara kita. Semua saudara kita, seiman, seagama. Mereka juga berakidahkan Ahlussunnah wal Jamaah. Kiai Haji Hashim Asari, pendiri NU. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Mereka satu guru. Imam Nawawi Al-Bantani, Kiai Haji Soleh Barat, Kiai Haji Khalil sampai kepada Syekh Khalidil Al-Hindi. Kenapa kita berselisih paham? Makanya saya sampai di Jawa bingung. Gimana bingung? Itu orang Muhammadiyah, itu orang NU, itu masjid Muhammadiyah, itu masjid NU. Wallahu a'lam bishawab. Di mana letak rahmatan lil alamin kita? Ya, di mana letak rahmatan alamin kita untuk semuanya? Jangan sombong ibu-ibu dengan banyak wirid, dengan rajin sholat, dengan rajin puasa. Ibadahmu untukmu. Jenengan puasa, jenengan sholat bukan untuk saya. Jenengan wirid mati-matian ribuan bukan untuk kami, untuk kamu sendiri, untuk para panjenengan semuanya. Tanamkan rasa rahmatan alamin, sama seperti beliau baginda besar Nabi Muhammad SAW diakui oleh lawan maupun kawan. Dengan apa? Dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Tidak perlu menggunjing, tidak perlu berbicara yang tidak-tidak. Semua saudara kita. Kita ngikut NU, jalankan NU. Menurut mazhab Qalaqadi Abu Suja Ahmadul Hussein Asmadul Asfihani rahimahullahu ta'ala an a'malan muktasaran fil fikhi ala mazhabil imami syafi'i. Jangan semua imam jenengan ikut, sing enak-enak tak ikut. Ojo. Makanya untuk melangkah belajarlah, untuk melangkah ngajilah. Di sini sudah ada pondok. Ngapain jauh-jauh? Di mana-mana ajarannya ya sama. Seperti itu. Yang lucu lagi, orang Jawa Timur mondok ke Jakarta, ke Bekasi atau ke Gontor. Orang yang dari jauh, dari Jawa Barat pondok kepada Jawa Timur, di Jawa Timur. Seperti itu. Di Aceh sendiri, Jawa Timur ini terkenal dengan gelar yang sangat mulia, kota 1000 kiai. Bukan kota santri. Kota santri di Pandeglang. Kota 1000 kiai adanya di Jawa Timur. Ikutin kiai. Itulah penerang kita. Bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil. Innal batilaka nazzahuka. Jangan orang barusan keluar dari mana, dari hutan mana, nganggap dirinya wali. Percaya. Kenapa? Orang Jawa ini mudah percaya. Diajak ke sana oke, diajak ke sini ayo. Masuk ke sumur baru minta tolong. Seperti itu. Tidak boleh. Wali itu bukan pengakuan. Ingat, wali itu bukan pengakuan. Kiai itu juga bukan jabatan. Kita yang memberi gelar, kita yang tahu. Contohnya seperti wali kutub. Jangan mau terprovokasi, ada wali kutub. Wali kutub ataupun wali akhtab, satu abad hanya ada satu orang. Sadi masanya.
satu orang, enggak lebih. Seperti itu. Ada wali autad, wali yang menjaga 4 penjuru, timur, barat, selatan, utara. Hanya 4 orang. Panjenengan ada yang mengaku wali? Ada, tapi wali murid nggak apa-apa. Wali murid tidak apa-apa. Jangan-jangan mengaku dirinya seorang wali yang tersohor demi kepentingannya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Jangan coba-coba. Yang ada menunjukkan kebodohannya sendiri. Oke. Begitu juga sudah diciptakan, dibentuk oleh ayahanda seperti sedemikian rupa. Sangat alhamdulillah. Alhamdulillah dibentuk Bani Codo, Bani Mbah Codo, atau yang lebih sopan lagi Bani Muhammad Codo Al-Jogjawi. Lebih bagus toh? Lebih bagus. Jangan Codo, setahu saya apa codot? Codot itu kan yang bakal buah sana, lari sini, terbang sana, terbang sini. Mudah-mudahan tidak. Yang kedua ini adalah membentengi diri kita dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semakin banyak, semakin terbendung. Alhamdulillah, laksanakan. Jangan pikirkan yang mereka mengatakan ini bid'ah lah, itu bid'ah lah, semua bid'ah. Percuma. Banyak kawan-kawan dari Muhammadiyah, kawan-kawan datang, Mas Helmi, bukankah maulid itu bid'ah? Tidak dikerjakan di zamannya Rasul. Saya ambil Al-Quran 30 juz. Kalau kamu mau pertimbangkan bid'ah, baca Al-Quran 30 juz ini juga bid'ah. Kaget gak? Loh kok iso? Zaman Nabi Muhammad belum ada Al-Quran 30 juz, masih tertera di karang-karang, di pepohonan, di rumah-rumah, di kulit-kulit kayu. Zamannya Sayyidina Utsman bin Affan dibuatlah mushaf Al-Quran 30 juz. Seperti itu. Kadang-kadang ada orang NU merasa dirinya NU, tapi akal perbuatannya tidak seperti itu. Sama saja, di mana saja. Tidak di Aceh, tidak di Sulawesi, tidak di Kalimantan. Kriteria seseorang hanya letak di iman. Bagaimana cara selamat? Datanglah ke kiai mereka. Pak Kiai itu nggak minta dihormati, nggak minta disegani, tidak minta duit antum semua, tapi sudah tugas kita. Pikir ibu-ibu dengan logika. Kiai tidak kerja, kerjaannya hanya mengajar, memberi penerangan supaya umat paham, tahu bahwa apa salahnya setahun sekali sungkem tempat Mbah Yai ngamplopin paling sedikit 50 buat belanja. Datang setiap hari ke pondok, ini Mbah Yai sayur seikhlasnya. Kemudahannya seperti apa? Monggo. Mbah Yai nggak kerja loh, tidak kerja, tugasnya menjadi lampu penerang. Kalau minyaknya tidak disodorin, lampunya redup. Seperti itu bapak-bapak, ibu-ibu. Ada sedikit lagi, banyak ini yang dikasih, disuruh apa? Disuruh senggol-senggol katanya. Nah, jadi yang dikatakan Bani adalah anak cucu atau keluarga besar. Di Arab sana ada Bani Nadir, ada Bani Kainuka, dan banyak Bani Adam dan sebagainya. Jangan diikut Bani Israel. Ojo melu-melu, angel. Wes, paham? Bentengi diri, jadilah pejuang-pejuang aswaja. Menjadi orang aswaja gampang, semua bisa. Anak yang kemarin sore bisa menjadi seorang aswaja. Tapi untuk menjadi seorang pejuang aswaja harus sangat kuat. Jangan sampai masuk yang aneh-aneh. Tarikoh ini masuk kalian ikut, tarikoh ini datang kalian ikut. Nah, yang diajarkan sama Pak Yai kita apa? Itu yang diikuti. Di sini ada tarikoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah, nggih Mbah Yai? Seperti itu, ikut.
ikutin. Syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Tahu larinya kemana? Jangan mikir saya ini ahli tarikat bisa terbang. Kalau bisa terbang lebih hebat burung. Seperti itu. Kita ini orang tarikoh bisa jalan di air. Salah. Lebih hebat ikan sampai tenggelam ke air, nggak keluar-keluar. Seperti itu. Syariat, tarikat, hakikat, marifat itu ibarat sebuah kendaraan. Saya kasih garis kecilnya saja biar enak dimengerti. Jenengan punya sepeda motor, bisa bawa motor, tahu mau kemana, tahu mandek di mana. Ini punya sepeda motor nggak bisa bawa motor, podoai, angel. Punya sepeda motor bisa bisa naikin motor, nggak tahu jalan kemana, munyar entek bensinnya. Seperti itu. Jadi kita punya sepeda, punya kendaraan, tahu jalan kemana, tahu berhenti di mana. Itulah maknanya, bapak-bapak, ibu-ibu. Yang kedua, alhamdulillah di sini ramai orang. Insya Allah kita bagi-bagi sedikit amalan atau yang dikatakan kotak berjalan. Monggo yang bagian kotak berjalan disiap-siapkan, ibu-ibu ya, jangan dikeluarkan yang cap golok, ngeri. Nah, seperti itu. Bersedekah di jalan Allah, bertepatan di masjid sabilillah, sangat-sangat bagus. Monggo yang berjalan silakan. Dikatakan lagi sama Gus Din tadi yang perlu disampaikan untuk masalah memakmurkan masjid-masjid, memakmurkan tempat ibadah, ya. Tempat ibadah masjid tolong dimakmurkan. Jangan sampai orang di dalam masjid yang sudah 60 tahun ke atas. Insya Allah di sini tidak ada. Di sini banyak bujang, banyak gadis. Ya. Yang azan juga orang-orang yang kuat, remaja. Kasihan bapak-bapak mesak nih orang yang nggak sanggup azan, habis suaranya. Seperti itu. Jadi mari sama-sama kita makmurkan tempat ibadah. Kalau suatu daerah tidak ada tempat ibadah, tidak ada jamaah, lama-lama masjidnya angker, musolanya angker. Seperti itu. Monggo ibu-ibu, bapak-bapak, jangan salah kasih, dikeluarkan yang terbaik. Alhamdulillah untuk amal ibadah kita panjenengan para sedoyo. Nggih, monggo. Ini banyak benar yang dikasih tambah-tambahan. Nah, piye? Biar berjalan pakai sholawat. Oke. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Ayo bareng-bareng sambil dikeluarin yang terbaik. Salatullah
bismillah wa bil hadi rasulillah. Ayo semuanya, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jangan ada yang sembunyi di balik layar. Ketika kotak datang ada yang lari ke balik layar. Ojo ngono lo, ojo ngono. Nah, jangan hilang-hilangin, hilang beneran. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Bani Mbah Codo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin tidak perlu panjang lebar saya menyampaikan, yang penting perkenalan silaturahmi kita tetap terjaga, tetap terjalin sedemikian mungkin. Ambil hikmahnya dari pengajian ini, ambil manfaatnya untuk kita semua. Mudah-mudahan anak cucu kita dimantapkan di reuni akbar Bani Mbah Codo, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah sampai anak cucunya diberi panjang umur, diberi mudah rezeki, diangkat semua macam penyakit, diberikan kemudahan, diberikan bapak-bapak istri yang lebih satu. Kok ibu-ibu pada merah mukanya? Bapak-bapak semangat. Kalau udah masalah istri, amin. Yang tadi tidur melek. Nah, seperti itu bapak-bapak, ibu-ibu. Maaf, bercanda. Just kidding. Jadi simpulan daripada pengajian ini, daripada reuni akbar ini, marilah sama-sama kita memantapkan ukhuwah Islamiyah yang telah dibentuk sedemikian rupa, yang sangat bagus. Assalamualaikum Gus Farid, mohon maaf nggak kelihatan. Jadi monggo sama-sama sareng-sareng kita semua saling maaf memaafkan. Jangan ada sifat iri, hati dengki, ria, ujub, takabur. Jalinkan di dalam kesempatan rahmatan lil alamin yang sedemikian rupa, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Maafkan lahir dan batin, jangan lahirnya saja ketemu minal aidin wal faidin, lahir batin ge, lahir batin ge. Lahirnya kelihatan, batinnya hurunam. Ibu-ibu, kalau ingin mengikuti manhajnya Imam Syafi'i, hati-hati. Minta maaf sama suami. Suami harus pintar. Maafkan saya lahir batin. Suami harus pintar. Lahirnya saya maafkan. Lahirnya yang kelihatan. Batinnya apa? Sebutkan. Oh, saya nggak sengaja narik uang di dompet. Itu disebutkan, karena tidak akan gugur. Maaf ya lahir batin, di belakang begana nggak tahu, minta maaf, perbaiki diri. Maka ciri-ciri orang sukses dari pertama puasa sampai lebaran, ciri-cirinya apa? Bertambah iman, bertambah iman. Di masjid yang tadi ada jamaah 20 bertambah 30. Jangan yang tadi ada 20 bertambah maju. Ojo ngono. Sayang Bu, sayang nyawa. Allah menciptakan jantung kita ketika kita dilahirkan dari rahim ibu kita. Jantung berdegup, berdegup, berdetup sampai saat ini belum pernah berhenti.
Nggak usah mikir terlalu panjang, rahmat Allah di dalam diri Anda sendiri. Jantung yang selama ini berdegup kencang, baik Anda kerja, tidur, kesibukan ini, kesibukan itu, tidak pernah berhenti. Itulah makrifat jati diri, harus kita tahu. Jangan mudah terlena, jangan mudah terpesona orang yang mengajak ikut sini, pengajian sana, pengajian sini, nggak jelas. Sholat nggak usah, puasa nggak perlu, tinggalkan. Kalau ada orang yang mengatakan, mungkin ibadahmu dengan cara sholat, cara mendekatkan diri saya kepada Allah beda cara, jangan diikuti. Itulah perlunya tameng, itulah perlunya bani, pagar. Jenengan semua jadi pejuang-pejuang. Anak-anak jangan dipasrahkan HP, jangan diberi HP. Anak kecil sayang biar dia modern HP. Kita lihat satu keluarga ada orang 7, semua megang 7 HP, pada yasinan kafe. Pada yasinan lihat HP. Sehingga hilanglah ukhuwah. Itulah yang merusak tatanan agama, merusak tatanan segala-galanya. Banyak orang pintar tapi keblengar. Banyak orang merasa dirinya pintar. Dekatkan diri sama Allah, dekatkan diri sama Allah. Insya Allah pintu taubat akan datang dengan kesadarannya sendiri. Karena taubat itu macam-macam, orang sadar itu macam-macam, bapak-bapak, ibu-ibu. Dengan senyuman kiai, orang bisa sadar. Dengan rendah hatinya kiai mengajak, orang bisa sadar. Tapi kalau kiainya menganggap seseorang dengan pandangan dahir, hati-hati. Hati-hati. Pandangan dahir contohnya seperti apa? Kita melihat seorang pelacur, kita melihat seorang maling, dahirnya dia berbuat maksiat kepada Allah, tapi batinnya menangis. Kenapa saya melacur? Mengapa saya menjual diri saya? Orang tua saya sakit, anak saya tidak ada susu. Sampai ke situ ibu-ibu kita pikirkan. Jangan memvonis orang seperti ini, kamu seperti itu, wallahu a'lam bishawab, akan hancur. Mudah-mudahan di desa Mentaraman menjadi desa yang baldatun thayyibatul wa rabbul ghafur, menjadi contoh untuk desa-desa lain, contoh untuk pengembangan sumber daya alam, sumber daya ekonomi, sumber daya pikiran, khususnya di NU Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti itu ibu-ibu, bapak-bapak. Mengingat siang sudah sangat terik, maka maafkan apabila ada kata saya yang menyinggung perasaan bapak-bapak, ibu-ibu, atau penyampaian saya yang tidak jelas. Jaluk ngapura dimaafin. Alhamdulillah, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan. Acara yang terakhir yakni pembacaan doa. Dumateng Romo Kiai Haji Solihin kula semanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita salam para hadirin, rahmatullah, alhamdulillah. Mulai awal ngatus akhir kita sedaya beruni dalam keadaan sae, muga-muga rawuh jenengan wonten iki ngantos kundur diberkahi dening Allah sedaya. Sing wis kita apik guyub niki ayo diopeni, muga-muga terus apik sak teruse. Diparing ana tentrem ayem kabeh keluargane. Paring ana jembar rezekine. Ditebihna balak bilaine. Selametna donya akhirate. Ditambahno rukun sedulure kabeh.
ala dinya al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'iman, hamdan ni'aman, wa yukafi mazidih. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa ya Allah bijai Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qadir janibah syaikina wa sayyidina salimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa amradina min waqina wa jamsirina Allahumma sabit qulubana ala dinil Islam ala safi istiqamah waj'alna wa lakum jumlan yasuna wa jambahtin lana wa ala bihusnatina wa rizqna rizqan halan dan nabiya mubarakah li ziyaratil Makkah wal Madinah wa litanfisana wal afiyah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Semanten barang hadirin sak penggaripun muga-muga awake diparingi panjang umur sesuk tahun ngarep ketemu maneh insyaallah mangkin sederek sing saking Jogja kula kabari mangkin kersane sampean tambah sedulure. Oke, di samping iku muga-muga sampean wis ketok apik dan termugi muga-muga kabeh padha eling nek iki cek sedulure kabeh iki keranda saka Mbah Codo kabeh. Dengan kata lain, aja sampai nyalah-nyalah, aja sampai garis tilir kemalih ora rukun dan sebagainya. Muga-muga tambah rukun kabeh. Semanten kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.